Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Hidayat dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Syarat Umum Pembangunan Ekonomi di Negara yang Sedang Berkembang atau NSB. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Novita Wahyu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Habib Hidayat, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Jadi yang pertama itu menurut Adam Smith, jadi pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Jadi yang kedua itu adalah Sadono Sukirno yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada Profesor Mayer. Jadi Profesor Mayer ini mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi yang selanjutnya itu adalah tujuan pembangunan ekonomi. Jadi di sini saya akan maksud saya menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula dengan perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakatnya. Jadi selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi ini juga untuk memperbaiki kondisi di luar aspek ekonomi seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan juga usaha memperkecil jurang pemisah antara tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lailatul Sahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Jadi di sini terdapat beberapa persyaratan dasar pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama adalah endogenous forces atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan dari dalam untuk berkembang di sini adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Jadi harus ada kehendak atau kemauan yang mendasar dari masyarakat itu untuk dapat menaikkan taraf hidupnya sendiri. Selanjutnya adalah mobilitas faktor-faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar akan sangat membatasi mobilitas faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar ini harus ditiadakan, sehingga faktor produksi itu dapat berjalan dengan sistematis. Adapun cara yang dapat digunakan untuk memaksimalkan faktor produksi, yaitu yang pertama mengganti bentuk organisasi sosial ekonomi, kemudian memberikan kesempatan untuk produktivitas pada tingkat teknik yang ada, kemudian penjualan produk diperluas, keadaan monopoli harus dikurangi, kemudian pasar kapital, dan terakhir kredit dipermudah bagi petani-petani atau pedagang-pedagang kecil.
Setelah mobilitas faktor-faktor ekonomi, adapun akumulasi kapital. Akumulasi kapital merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berwujud kenaikan dalam volume tabungan real, sehingga sumber-sumber yang semula untuk tujuan-tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Setelah itu ada kriteria dan arah investasi. Dalam hal ini, pengalokasian kapital ditujukan untuk menetapkan kriteria untuk arah investasi. Kriteria tersebut bersifat dinamis dan sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga kriteria umum investasi ini adalah produktivitas sosial marginal yang tertinggi untuk perkembangan lebih lanjut. Kemudian ada penyerapan kapital dan stabilitas. Setiap masyarakat dalam suatu negara mempunyai batas kemampuan penyerapan kapital, sehingga termasuk juga di sini dalam negara berkembang. Pada umumnya keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital itu disebabkan oleh kurangnya teknologi, kemudian kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya mobilitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada kurangnya tenaga kerja terampil. Dengan terbatasnya jangka waktu tenaga kerja terampil mengakibatkan turunnya produksi modal marginal. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan faktor produksi lain yang bekerja sama dengan kapital. Bila rintangan ini dapat teratasi, maka investasi ditentukan sesuai kriteria investasi nasional sehingga produktivitas dapat ditanggulangi dan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Nilai-nilai dan lembaga yang ada ini bersifat non-ekonomi, akan tetapi faktor ini tidak kalah penting dalam peran yang dimainkannya untuk perkembangan ekonomi. Adapun perkembangan ekonomi itu dapat melaju cepat apabila diciptakan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Kemudian ada motif-motif baru, cara atau metode produksi yang baru, sehingga dengan demikian pula harus ada perubahan-perubahan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, dalam hal ini juga cara-cara hidup yang lama itu harus ditanggulangi dan diganti dengan cara-cara hidup yang baru. Masyarakat di sini dididik untuk membuka pikiran dan diharapkan dapat menemukan hal-hal baru yang dapat menaikkan produktivitas sehingga mereka menjadi inovator dan wira swasta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.